Halo teman-teman semuanya, terima kasih udah beli course ini. Selamat datang di course Mindfulness Level Up with Us atau Level UWU. Perkenalkan, nama saya Jimmy Ardian sebagai guru mindfulnessmu hari ini. Ya, di luar mungkin saya dikenal sebagai Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa, tapi anggaplah saya guru mindfulnessmu aja hari ini. Mindfulness adalah tools yang sederhana, tapi saking sederhananya mungkin agak rumit atau sulit dilaksanakan. Tapi sebenarnya sederhana kok, jadi nggak usah khawatir tentang pelajaran hari ini akan sulit atau ribet kayak gimana, nggak juga. Dalam Level Up With Us, saya berperan sebagai NPC atau non-playable karakter. Kita mau belajar sama-sama buat naik level. Bukan saya sebagai psikiater yang akan mengobati rasa sakit, bukan. Saya non-playable karakter. Karakternya adalah dirimu. Kita mau belajar sama-sama naik level kali ini dengan mindfulness. Yuk kita mulai video ini aja. Untuk belajar dalam course mindfulness kali ini, saya menyarankan untuk rekan-rekan belajar satu video dalam satu hari. Jadi jangan semua ditonton sekaligus gitu, jangan. Ya boleh juga sih semua ditonton sekaligus. Tapi mungkin kita akan merasa terlalu banyak informasi, kesulitan, terlalu ramai pikirannya yang justru mungkin membuat esensi dari mindfulness-nya pun tidak terlaksana dengan baik. Tontonlah hanya satu video dalam satu hari, 10 menit per hari, jangan lama-lama. Walaupun mungkin pikiran kita berkata semakin cepat belajar semakin baik, kali ini belajarlah melambat, jangan buru-buru. Sama seperti saya membuat video ini, saya hanya membuat satu video dalam satu waktu, satu hari. Jadi saya dengan sengaja tidak membuat video beruntut begitu ya, satu hari menyelesaikan semua kontennya, lalu dibagi-bagi, bukan. Saya dengan sengaja hanya membuat satu bagian per hari, belajar untuk mindful ngomongin satu tema per hari. Kira-kira gitu ya menggunakan video ini ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu mindfulness dan apa yang bukan mindfulness. Kalau kita ngelihat di Google gitu misalnya, ketik definisi mindfulness, itu banyak banget definisinya. Dan nggak ada yang salah dengan definisi itu. Tidak ada yang salah. Tapi ini salah satu definisi yang saya suka dari mindfulness-based cognitive therapy. Siegel, Testel, dan Williams mendefinisikan mindfulness kurang lebih kayak begini. Mindfulness adalah kesadaran yang timbul akibat kita secara sengaja membawa perhatian ke saat ini di sini. Jadi mindfulness adalah kesadarannya yang muncul. Ada kesadaran yang muncul kalau kita membawa perhatian kita secara disengaja ke saat ini di sini. Karena kalau nggak secara disengaja dibawa ke saat ini, biasanya perhatian kita tuh ngelantur kemana-mana. Mikirin apa aja. Mikirin masa depan yang belum terjadi. Besok gimana ya? Mikirin masa lalu yang sudah terjadi lalu disesali gitu ya. Seandainya dulu, kenapa sih saya dulu? Pikiran kita suka banget ngelantur. Dan yang nggak apa-apa juga, itulah fungsi pikiran, kemana-mana. Jadi mindfulness sesederhana kesadaran yang akan muncul kalau kita dengan sengaja bawa perhatian ke saat ini di sini. Sedikit rahasia, ada attitude yang perlu kita berikan pada saat membawa perhatian, tapi nggak akan kita bahas di video ini dulu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kira-kira apa yang dimaksud membawa perhatian itu sih? Gimana maksudnya membawa perhatian? Saya nggak ngerti. Teman-teman boleh perhatikan dua fenomena ini. Mari membayangkan aja kita pergi ke sebuah kebun atau taman yang kamu suka. Bayangin aja. Lalu di sana kita ngelihat kupu-kupu, atau rumput, atau bunga, atau apa aja. Bayangin aja. Saya membayangkan saya melihat kupu-kupu. Maka saya akan melihat mereka berterbangan dengan sayap-sayapnya. Saya memperhatikan kupu-kupu tersebut. Saya memperhatikan kemana mereka pergi, apa bau yang muncul di ruangan itu, apa suara yang ditimbulkan. Apa hawa di badan saya perhatikan. Beberapa saat kemudian, sangat mungkin pikiran kemudian muncul. Aduh, panas banget di sini, harusnya bawa payung. Aku nyesel nggak pakai topi tadi. Mungkin begitu. Aduh, tahu gitu gue nggak pergi ke taman jam segini, mendingan istirahat di rumah. Itu pikiran. Sementara yang di awal itu pengamatan. Pengamatan bisa bersifat nirbahasa, tanpa bahasa. Silent aja gitu. Kita melihat, mengamati, walaupun di era di mana dunia sangat cepat ini, gak apa-apa untuk pikiran kita berbahasa. Wajar, itu masuk akal. Jadi kita boleh juga memberi label, kupu-kupu, terbang, boleh, gak salah. Dalam latihan mindfulness, mungkin nanti di ujung perjalanannya kadang pikiran kita bisa silent begitu ya. Hening dalam relatif agak panjang, bisa. Tapi tanpa itu pun sebenarnya latihan kita nggak gagal. Latihan kita bisa saja tetap berhasil. Nggak ada yang salah dengan pikiran yang datang, atau nggak ada yang salah dengan pikiran yang hening. Semuanya bisa dipakai buat berlatih.
Yang penting kita membawa perhatian ke saat ini di sini. Yang satu tadi adalah thinking mind, dia ramai. Yang satu adalah observing mind atau mengamati. Bisa aja sih ramai sambil observing, bisa. Tapi kamu tahu lah ya maksudnya ya. Kita mengamati, bukan sibuk mempertimbangkan, menilai, mengira-ngira, menganalisis. Bukan. Sekedar mengamati. Ketika saya melihat kupu-kupu yang berterbangan, saya sedang melihat kupu-kupu. Mengamati kupu-kupu. Tapi ketika pikiran saya berkata, aduh harusnya bawa payung, pada saat itu saya nggak lagi ngamatin kupu-kupu. Saya lagi tenggelam sama pikiran saya. Mindfulness adalah membawa pengamatan itu ke saat ini di sini. Dan mungkin objeknya saat itu kupu-kupu. Mungkin objeknya saat itu makan. Mungkin objeknya saat itu duduk. Atau mungkin objeknya saat ini bernafas. Observing mind menggunakan kesadaran untuk kita dengan sengaja bawa perhatian ke saat ini di sini. Kenapa penting untuk membawa perhatian dengan sengaja ke saat ini di sini? Karena berpikir, mengira-ngira, menilai, dan observing itu menggunakan dua area otak yang sebenarnya berbeda. Ketika perasaan nggak nyaman, gelisah, takut begitu ya, biasanya kita sukanya ngapain? Mikir-mikir gitu nggak sih? Berpikir mencari jalan keluar. Apa jalan keluar dari sini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Betul, nggak ada yang salah dengan berpikir. Boleh berpikir, nggak dilarang. Tapi jika berpikir hanya itu keterampilan yang kita punya, sangat besar kemungkinan kita berada di dalam jebakan masalah. Karena ada banyak hal di mana masalah nggak bisa diselesaikan dengan berpikir. Ada banyak konteks di mana kalau kita nyari akar masalah, makin beruet, makin ribet. Ada banyak konteks di mana kita mikir bukannya ada jalan keluar, malah kita memperumit perasaan sendiri. Pada saat kita berpikir, kita menggunakan area otak yang dinamakan dorsolateral prefrontal cortex. Area otak ini, dorsolateral prefrontal cortex, ditujukan untuk kita bisa menilai, mempertimbangkan, menganalisis. Problemnya adalah area ini tidak punya sambungan langsung dengan amigdala. Atau ada area otak di tengah, itu fungsinya untuk menjadi sensor terhadap ancaman dan bahaya. Ketika tubuh kita merespon sensor ancaman, dia nyala tuh. Misalnya pikiran kita lagi mikirin, aduh besok gimana ya? Nyala dia, aduh ada ancaman. Atau pikiran kita lagi terbang ke masa lalu gitu ya. Ingat-ingat masa memalukan, aduh ini ancaman, nyala. Berpikir memang baik, berpikir itu baik, jangan anggap itu buruk. Berpikir, problemnya adalah dia mengaktifkan area otak yang nggak secara langsung punya hubungan dengan amigdala. Atau area yang adalah sensor ancaman tadi, sehingga berpikir tidak akan secara langsung meredakan amigdala. Atau lebih tepatnya, bisa saja memperumit keadaan malah. Nggak ada sambungan langsungnya. Sementara observing mind, pikiran pengamatan, itu mengaktifkan area otak yang namanya medio prefrontal cortex. Dia punya sambungan langsung dengan amigdala, sehingga ketika kita ngamatin, justru amigdala bisa mereda. Kita ngamatin apa? Kita bisa ngamatin nafas, kita bisa ngamatin tubuh, ngamatin sensasi emosi yang muncul, ngamatin pikiran. Nanti ngamatin pikiran, by the way, kita belum masuk ke sana. Itu beda sama mikir-mikir ya. Ketika otak pengamatan ini muncul, lebih besar kemungkinan amigdalanya nggak aktif. Otak ancamannya nggak aktif. Sehingga mungkin kita lebih tone down gitu ya. Turun dan stable. Itu kalau kita bicara di area otak. Jadi kita mau mengenali observing mind ini, pengamatan ini, bukan mencari akar masalah, bukan mencari apa jalan keluar. Kita mau cari jalan ke dalam dengan mengamati yang di dalam. Begitu kira-kira. Nah, mungkin tugas dari rekan-rekan dalam video kali ini adalah untuk menjadi pengamat yang ramah. Menjadi pengamat yang ramah terhadap apa? Kita mau belajar menjadi pengamat yang ramah terhadap realita eksternal dulu. Mungkin ketika kita mengamati sesuatu rumput, belajarlah sekedar mengamati rumput. Atau kita mengamati cara kita makan, belajarlah cuma makan dulu. Nggak usah buru-buru sambil nonton serial K-drama favoritmu. Atau ketika kita ngamatin bunga di luar, belajarlah mengamati saja. Ketika penilaian datang, belajarlah mengamati lagi. Kembali ke apa yang dilihat. Atau ketika kita sedang berjalan, belajarlah mengamati jalannya. Tidak tenggelam dalam pikiran. Sebisa mungkin saja. Dalam video kali ini kita mau belajar mengaktifkan observing mind, menjadi pengamat. Apa yang ada di indramu, itu yang diamati dulu. Nggak usah buru-buru dinilai. Simpel kan ya? Kita mau belajar sama-sama mengaktifkan observing mind. Kita ketemu lagi besok. Dan ketika sudah dilaksanakan, baru boleh lompat ke episode selanjutnya. Kalau kita belum mencoba observe mengamati, ngamatin dulu aja, nggak usah lama-lama, 3 menit, 5 menit gitu, amatin aja.
Kalau sudah diamati dan belajar mengamati dan sadar kalau sambil ngamatin ternyata pikiran saya ramai sekali dan itu nggak apa-apa, dan kembali lagi ngamatin, kalau sudah begitu, baru lanjut ke video selanjutnya. Demikian dari saya, semoga kita belajar sama-sama mindful ya. Bye-bye, sampai jumpa besok.